Bab 105, 3 Aliansi. Bagian 2. Laporkan, Panglima Perang Jiwa Api dari 5 Sekte Setan Guntur, Luo Xinyan dari Sekte Setan Bulan Merah, tolong lihat tuannya. Seorang bawahan dari Sekte Dewa Setan melaporkan. Biarkan mereka masuk, kata Mu Yue. Flame Soul War Venerable, tingkat kelima dari Wu Zong, kultivasinya diringkas dalam baju besi di tubuhnya, yang merupakan perpaduan dari 3.000 jenis api. Dikatakan bahwa zat apapun yang mendekat akan dibakar menjadi abu oleh suhu tubuhnya yang tinggi. Luo Xinyan, yang berada di tingkat keempat Martial Ancestry, memiliki rambut panjang merah muda pucat menutupi bahunya, sedikit lembut dan indah, menunjukkan sikap dewasa yang berbeda. Dia memiliki wajah merah muda seperti buah persik, alis bulan sabit, hidung kecil dan lembut, dan bibir mawar merah muda dan lembut. Namun usianya lebih dari 400 tahun, sekitar 40 tahun menurut usia umat manusia. Tapi itu tidak mempengaruhi kecantikannya yang dewasa. Selamat datang Master Sekte Mu Yue untuk meninggalkan Bea Cukai, kata Luo Xinyan, Panglima Perang Jiwa Api, menangkupkan tangannya. Aku ingin tahu apa yang Master Sekte Mu undang untuk kita diskusikan. Kata Yan Hun. 5 Sekte Setan Guntur dulunya adalah klan bawahan dari Sekte Dewa Setan, tetapi kemudian Tuan Yan Hun Zanzun mendapatkan harta warisan dari leluhur setan suci, dipisahkan dari Sekte Dewa Setan, dan menjadi sekte independen. Aku tidak mengundangmu ke sini, kata Mu Yue. Kalau begitu undangan ini kartu undangan saya. Tiba-tiba seorang pemuda tampan muncul. Itu dia. Siapa kamu? Kata Flame Soul War Venerable. Kamu belum memenuhi syarat untuk mengetahui namaku. Beraninya seorang pria tanpa tingkat kultivasi mempermainkan kita. Lihat triknya. Saya melihat pedang api kental api muncul di tangan Flame Soul War Venerable dan menebas pemuda itu. Dengan gelombang cahaya dari kipas lipat di tangan Mu Yang, dia menamparkan Yang Mulia Perang Jiwa Api ke dinding. Sebuah lubang besar muncul di dinding, dan Yang Mulia Perang Jiwa Api tertanam kuat di dalamnya dan tidak dapat diikat. Saya melihat Flaming Soul Zanzun memuntahkan darah. Anda harus tahu bahwa kekuatannya dapat dikumpulkan dalam baju besi di tubuhnya. Bahkan pusat kekuatan puncak Mu Yue Wuzong tidak dapat membuatnya menderita luka serius seperti itu dengan satu pukulan. Melihat kekuatan pemuda di depannya, orang lain terlalu takut untuk berbicara. Kakak, sudah lama sekali. Kekuatanmu masih sangat dekat sehingga kamu belum membaik sama sekali. Kakak, wajah para tetua terkejut. Mereka tidak tahu bahwa Suzerain juga memiliki kakak laki-laki. Jangan aneh, aku bukan adikmu. Kakakku masih marah padaku. Kakak, aku telah bekerja sangat keras untuk mendapatkan pil penggigit tulang ini dari leluhurku. Adikku akan marah karena kakak laki-lakiku membawakanmu hal yang begitu baik ketika leluhurku mewariskannya kepadaku. Kakak, kenapa kamu tidak memberiku barang yang begitu bagus? Apakah kamu tidak memaafkan kakakku? Mu Yang melempar botol berisi pil penggigit tulang ke Mu Yue. Tidak butuh waktu lama bagi saudara perempuanku untuk menerobos ke alam yang melayani dewa dan mengejar saudara laki-lakiku. Mu Yue melihat ramuan di dalamnya dan menemukan bahwa tidak ada masalah, jadi dia bertanya, katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan ketika kamu kembali? Kali ini saya datang untuk menghancurkan 6 sekte utama. Kali ini, saya akan memimpin 3 sekte. Saya ingin tahu apa yang diinginkan kakak saya.
Menggunakan kekuatanmu untuk membunuh mereka yang masih membutuhkanku. Mu Yue berkata dengan dingin. Ada puluhan juta orang di 6 sekte. Ada terlalu banyak orang untuk malas, tapi aku hanya punya satu tujuan dan itu adalah menangkap seseorang. Ah, siapa? Master sekte dari sekte Yusen, Nili. Para tetua dari sekte bulu ilahi juga sangat terkejut, mereka masih mendiskusikan Nili, penguasa dari sekte bulu ilahi. Hanya saja para tetua ini tidak dapat mengetahuinya, Master Sekte Mu Yue dapat secara serius melukai perang jiwa api tingkat 5 Wu Zong yang terhormat hanya dengan satu ayunan. Dengan kekuatannya, dia mungkin tidak dapat menangkap semut di Dao Naga dunia. Apa, kamu bahkan tidak bisa mengalahkan seseorang di alam naga? Kata Mu Yue mengejek. Sepertinya kamu mengenalnya, tapi dia tidak berada di alam Dao Naga, tapi di alam surga Dao. Semua tetua memandang pemuda itu dengan ragu, mereka tidak tahu apa itu alam Dao surgawi. Mungkinkah itu lebih kuat dari Wu Zong Jiuxiong? Dalam persepsi mereka, Wu Zong Jiuxiong sudah menjadi pembangkit tenaga listrik puncak. Wajah Mu Yue terkejut. Terakhir kali Feng Yu dan yang lainnya bertemu, mereka hanya naga. Jika dia bisa menyembunyikan kekuatannya saat itu, tidak mungkin dia begitu cerdik. Dia pasti tidak akan membiarkan Feng Yu hidup kembali, tetapi dalam waktu singkat sungguh tak terbayangkan menjadi orang yang kuat di Dao Surga. Bahkan jika kekuatan Mu Yue saat ini hilang, dia mungkin akan mati. Dia dapat menghapus kekuatannya untuk orang yang kuat di alam Dao Surgawi. Sangat tidak mungkin untuk menang dalam hal jumlah. Tapi dengan pil penggigit tulang ini, mungkin dia juga bisa mengenai alam Dao Surgawi. Karena ada permusuhan di antara mereka, biarkan mereka melawannya. Lagi pula, tidak masalah siapa yang mati. Karena kamu telah bertemu dengannya dan mengetahui tingkat kultivasinya, kamu pasti pernah bertarung melawannya sebelumnya, mengapa kamu tidak bisa mengalahkannya? Mu Yue berkata dengan sinis. Aku tidak bisa mengalahkan leluconnya, jika bajingan itu tidak membohongiku. Dia sudah lama meninggal. Mu yang mengertakkan gigi setelah berbicara. Oh, orang pintar sepertimu ditipu olehnya. Sepertinya ras manusia bernama Nili tidaklah mudah. Ketika Mu yang memikirkan Nili, mengertakkan gigi dengan kebencian, cincin interspatialnya ditipu dari puluhan ribu harta, dan dia terluka parah olehnya. Hal yang paling dibenci adalah aku pergi dengan senyuman. Aku harus membunuh bajingan itu. Melihat ekspresi Mu Yang, Mu Yue tahu bahwa sepertinya Nili telah menipunya dengan buruk, jadi dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Lupakan saja, aku juga lelah. Aku akan istirahat dulu, Sekte Dewa Iblis ada di tanganmu untuk saat ini, Feng Yu, ayo pergi. Mendengar kata-kata Mu Yue, semua tetua saling memandang, mereka ingin mengatakan bagaimana menyerahkan urusan sekte kepada orang lain, mereka belum setuju, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Pembangkit tenaga lapis kelima Wu Zong akan terluka parah jika dia mengayunkannya dengan santai. Bisakah mereka mengalahkan lapisan ketujuh dengan tingkat kultivasi tertinggi? Mulai sekarang, kalian bertiga akan mendengarkanku. Jika ada yang berani menolak, mati. Ya, semua tetua berkata serempak. Luo Xinyan dengan cepat menyerahkan tangannya dan setuju ketika dia melihat pandangan di depan matanya. Bahkan jika dia tidak mau, dia tidak berani menolak, telah tertanam di dinding selama setengah jam dan tidak bisa turun. Beraninya dia melakukan kesalahan. Tiga klan iblis dengan cepat berkumpul bersama. Mereka tidak tahu harus berbuat apa,
Tapi itu diatur oleh tuan dan tetua, jadi mereka tidak berani bertanya lebih banyak. Ada total 10 juta klan monster, 26 Wuzong yang kuat, 600.000 naga Dao yang kuat, dan sekitar 4 juta rotasi surgawi, dan sisanya hanyalah beberapa bintang takdir. Mu yang mengeluarkan 2 buah wuxian dari cincin luar angkasa. Mu yang mendistribusikan penyulingan buah wuxian kepada mereka, dan Mu yang memurnikannya tanpa memurnikannya. Meskipun mereka untuk sementara dapat meningkatkan kekuatan mereka hingga 100 kali lipat setelah meminumnya, dalam waktu sebulan, orang-orang ini tidak akan mampu menanggung buah wuxian, kekuatan obat, dan mereka semua akan meledak dan mati pada akhirnya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.